Ya, pemirsa, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyediakan platform Easy Kesei di mana para investor dapat mengikuti rapat umum pemegang saham secara online. Hal tersebut sebagai upaya Kesei untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan RUPS dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi para investor. Transformasi digital yang terjadi beberapa tahun terakhir berlangsung pesat tidak terkecuali pada industri pasar modal Indonesia. Regulator pasar modal Indonesia secara berkesinambungan melakukan pengembangan dari sisi infrastruktur digital untuk mempermudah akses masyarakat untuk melakukan investasi. Mulai dari pembukaan rekening, proses transaksi, pemantauan portofolio investasi, dan yang terbaru mengikuti pelaksanaan RUPS secara online. Kini, ikutan RUPS bisa dari mana saja, bisa sambil traveling dari pusat perbelanjaan atau bahkan dari rumah sambil rebahan. Platform untuk ikut RUPS online yaitu Easy telah diluncurkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI pada tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang lalu. Lantas, seperti apa platform Easy dan apa saja manfaatnya bagi investor pasar modal Indonesia? Simak pembahasannya sesaat lagi. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya, Easy Kesei hadir. Kini ikuti RUPS bisa secara online. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hartati Handayani, Kepala Divisi Jasa Kustodian KSEI. Ya, selamat pagi Bu Hartati. Selamat pagi Pak Prasetyo. Ya, salam sehat Bu. Sehat Pak, terima kasih Ya, telah terima diundang. kasih. Ini dia aplikasi yang menarik ya. Saya bisa ikut RUPS itu di mana saja, kapan saja begitu. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih latar belakang akhirnya dikembangkan aplikasi seperti ini dari KSEI, Bu Hartati? Iya Pak Prasetyo, kalau boleh dijelaskan ya, jadi sebenarnya ini kabar gembira buat pasar modal Indonesia karena ISI ini merupakan platform elektronik yang dapat mengakomodir kebutuhan pemegang saham, dalam hal ini adalah investor, untuk berpartisipasi mengikuti RUPS secara online. Sehingga bagi emiten maupun investor di pasar modal Indonesia, tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi investor dalam mengikuti RUPS. Terutama kita tahu bahwa dalam pandemi COVID-19 banyak pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, distancing dan sebagainya, sehingga di mana investor tetap dapat mengikuti RUPS secara online. Kemudian juga kalau kita melihat jumlah emiten yang listed di Bursa Efek Indonesia saat ini mencapai lebih dari 780 perusahaan, di mana sangat memungkinkan terjadinya RUPS lebih dari satu dalam satu hari dalam kurun waktu 1 tahun. Sehingga hal ini juga akan memudahkan bagi investor. Kemudian ditunjang secara data per Mei 2022, di mana 57% dari investor saham ini memiliki lebih dari satu jenis saham. Sehingga ini juga mereka berdomisili di Jakarta. Nah, kemudian yang secara domisili di luar Jakarta jumlahnya mencapai 45%. Nah, kemudian juga implementasi ISI itu memperoleh dukungan dari OJK Pasar Modal, tentu saja melalui peraturan OJK atau POJK nomor 15 tahun 2020 mengenai rencana penyelenggaraan rapat umum pemegang saham yang dilakukan oleh perusahaan terbuka, dan kemudian dilakukan lagi penyempurnaan melalui POJK 16, POJK 04 2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham bagi perusahaan terbuka secara elektronik. Kemudian juga melalui keputusan Dewan Komisioner OJK bahwa mengimplementasikan sistem penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik ini, maka OJK menetapkan bahwa salah satu penyedia penyelenggara e-RUPS dalam hal ini adalah LPP, yang di mana LPP tersebut adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan yang ditunjuk oleh OJK sebagai LPP saat ini adalah KSEI. Nah, kemudian juga penyelenggaraan RUPS ini di Indonesia secara koridor hukum juga telah sesuai melalui kajian yang telah dilaksanakan. Kemudian
platform dari yang tersedia di Easy saat ini ada e-proxy dan e-voting. Kemudian kalau e-proxy sendiri sebenarnya telah diterapkan di pasar modal Indonesia sejak April 2020. Nah, kemudian e-proxy merupakan sistem yang digunakan oleh pemegang saham dalam pemberian suara dan kuasa secara elektronik kepada pihak lain yang hadir dalam RUPS. Kemudian juga penyempurnaan dilakukan melalui platform ini sehingga tersedia platform e-voting dan live streaming pada Juni 2021. Nah, melalui e-voting ini pemegang saham dapat menyetujui agenda dalam RUPS serta mengikuti jalannya RUPS melalui fasilitas video live streaming yang terintegrasi dengan Easy. Itu jadi yang melatar belakangi kenapa Easy ini hadir untuk mendukung pasar modal Indonesia. Baik, itu dia mekanismenya justru akan lebih memudahkan bagi para investor tadi karena ada sekitar 780-an perusahaan yang sudah terdaftar ya menjadi perusahaan efek sehingga kemungkinan ada dalam satu hari 1 atau 2 RUPS digelar sehingga ini juga akan memudahkan kita tidak harus bepergian dalam waktu yang mungkin karena nanti ada kemacetan begitu ya Bu Hartati. Betul, betul. Jadi sebenarnya ini juga sangat cocok gitu ya, sangat sesuai dengan kondisi Jakarta yang kita tahu bahwa untuk hadir dalam dalam distance yang pendek aja gitu ya, jarak yang pendek aja hal ini terjadi kemacetan. Jadi nggak mungkin berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dengan sangat cepat. Nah ini memfasilitasi hal tersebut. Baik, lantas manfaat Easy bagi investor atau pihak lain di pasar modal sendiri itu apa saja? Jadi sebenarnya Easy ini adalah merupakan fasilitas gitu ya, kemudahan yang bagi investor untuk mengikuti RUPS karena memang tidak diperlukan lagi kehadiran secara fisik gitu. Investor dapat mengikuti RUPS dari mana saja gitu sepanjang mereka terhubung dengan fasilitas Easy dan dengan internet yang memadai tentu saja. Kemudian tadi berdasarkan data gitu ya, 45% investor kalau kita melihat dari sisi jumlah gitu ya mencapai 860.000 investor. Ini di luar Jakarta sebenarnya. Jadi platform ini yang diterapkan ini adalah sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan, kemudian juga investor ini tersebar ke seluruh provinsi-provinsi di Indonesia gitu. Jadi ini sangat sesuai gitu ya, apalagi investor misalnya tidak hanya tinggal di Indonesia. Terdapat juga investor individu yang tinggal di luar negeri. Nah, ini juga dapat berpartisipasi dalam RUPS online. Kemudian ditambah adanya pandemi COVID-19 yang kita semua tahu terdapat pembatasan dalam masyarakat dalam beraktivitas sehingga Easy ini kemudian dapat menjadi alternatif gitu untuk dapat berpartisipasi dalam RUPS. Mohon maaf, jadi berpartisipasi melalui RUPS secara online gitu. Gitu Pak Pras. Jadi kalau boleh dijelaskan sih sebenarnya manfaatnya pasti akan sangat maksimal gitu ya bagi investor di pasar modal. Itu dia, dari Sabang sampai Merauke sekarang semuanya bisa mengikuti RUPS secara online bahkan bagi investor yang tinggal di luar negeri. Nah, lantas bagaimana? Oke, kemudian sudah ada Easy begitu, tapi tetap saja kan mungkin ada halangan juga nih misalnya yang dialami oleh investor untuk mengikuti RUPS meskipun aplikasi secara online sudah tersedia. Apakah itu juga diakomodir oleh Easy? Iya, jadi sebenarnya gini, secara konsep pemegang saham yang memiliki saham dari perusahaan terbuka ini memiliki hak sebenarnya terlibat dalam keputusan dari perseroan, dari keputusan yang akan diambil gitu. Sehingga hal ini meliputi dari hak suara gitu, hak menyampaikan pendapat untuk didengar pendapatnya, kemudian hak bertanya gitu. Juga dalam keterlibatan RUPS ini, investor juga akan dapat memperoleh informasi secara komprehensif dari si perusahaan TPK tersebut, sehingga dapat dijadikan acuan untuk kemudian menentukan investasi ke depannya akan seperti apa gitu. Nah, kemudian kalau misalnya bagaimana kalau pemegang saham itu berhalangan hadir gitu. Kalau
berhalangan hadir, terdapat hal-hal yang dapat dilakukan. Misalnya yang pertama, investor juga dapat gitu memberikan kuasa kepada perwakilannya untuk menghadiri RUPS. Oke. Yang pertama adalah perwakilan dari emiten yang telah ditentukan gitu. Jadi mereka dapat memberikan kuasa kepada wakil dari emiten yang telah ditentukan. Yang kedua, kemudian investor ini kan mengadministrasikan efeknya melalui perusahaan efek dan juga pangkastudien. Sehingga mereka juga dapat memberikan kuasa kepada pemegang rekening, dalam hal ini perusahaan efek dan pangkastudien, di mana pemegang saham mengadministrasikan efeknya untuk kemudian memberikan suara dalam RUPS tersebut. Kemudian yang ketiga, yang hal ini juga dapat dilakukan adalah investor secara langsung menunjuk gitu penerima kuasa individu dari pihak yang ditentukan sendiri oleh investor kemudian untuk hadir RUPS. Jadi sebenarnya hal ini juga tetap difasilitasi gitu ya melalui sistem ISI ini. Oke, berarti ada banyak cara juga ya meskipun kita sudah menggunakan online tapi berhalangan tapi masih ada poin-poin yang tersedia. Perwakilan kuasa juga bisa kepada dari emitennya sendiri, kemudian perusahaan efek bahkan kita bisa menunjuk nih individu begitu untuk mewakili kita untuk mengikuti RUPS secara online begitu ya Bu Hartati? Betul, betul Oke. Pak Prastyo. Jadi kita sudah memikirkan gitu ya, kira-kira hal apa saja yang menjadi halangan dan bagaimana mengantisipasi untuk Ya, terus investor berpartisipasi untuk baik. mengikuti RUP secara online. Ya, lantas apakah cara menggunakan izinnya sendiri untuk mengikuti RUPS online ini apa saja dan mungkin bisa dijelaskan nih Bu Hartati? Iya, sebenarnya sangat mudah bagi investor kalau selama ini investor sudah mengenal akses gitu ya, karena Oke. menggunakan ISI itu juga dari fasilitas akses ini gitu. Hmm. Jadi investor ya dapat mengakses ISI melalui website atau aplikasi fasilitas akses. Alamatnya adalah https://akses.ksi.co.id. Nah, kemudian akses ini sendiri merupakan satu fasilitas yang disediakan oleh investor pasar modal Indonesia dan Oke. ini disediakan secara gratis oleh KSEI Hmm. yang berisi banyak informasi mengenai investasi di pasar modal gitu. Jadi Baik. penggunaan termasuk di dalamnya adalah penggunaan ISI Hmm. dalam mengikuti RUPS secara online. Nah, kemudian investor hanya perlu melakukan login Oke. melalui username dan password yang telah dimiliki. Kemudian setelah itu tidak perlu melakukan login lagi ke ISI, tapi hanya perlu memilih untuk menu ISI. Nah, dari sana kemudian investor dapat mengikuti RUPS ini secara online. Nah, saat ini investor yang dapat mengikuti RUPS secara online melalui ISI ini masih terbatas pada individual domestik. Nah, ke Oke. depan KSEI juga akan melakukan Baik. pengembangan bagaimana investor asing dan juga institusi juga dapat menggunakan fasilitas ISI ini untuk kemudian menggunakan untuk berpartisipasi dalam RUPS secara elektronik. Oke, Seperti jadi luas berarti ya pengguna ataupun investor baik yang individu maupun tadi ada perusahaan juga yang bisa juga menjadi peserta RUPS online. Berikut ini kembali kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan jumlah investor pasar modal. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kita lihat perkembangannya terus bertambah untuk jumlah investor pasar modal di tanah air dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ini per April 2022 sudah mencapai sekitar 8,62 juta investor. Kemudian rata-rata transaksi hariannya juga per April 2022 berapa sih? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan untuk nilai transaksi harian sudah mencapai 15,4 triliun rupiah. Dengan rata-rata frekuensi dari transaksi hariannya sudah mencapai 1,4 juta kali transaksi. Ini yang menunjukkan bahwa pasar modal kita memang aktif sekali dari investornya dalam melakukan transaksi perdagangan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hartati Handayani, Kepala Divisi Jasa Kustodian dari KSEI. Baik Bu Hartati, kita akan lanjutkan kembali perbincangan tadi sempat tertunda begitu. Ini mengingat kita sudah mulai ada pelonggaran PPKM begitu dan perlahan menuju endemi dari COVID-19. Apakah aplikasi ini bisa digunakan juga untuk jangka panjang?
Ya, kalau kita lihat sih sangat bisa ya, Pak, ya. Ya, Sebenarnya karena sejak tahun 2020 secara peraturan RUPS online ini juga sudah diterapkan gitu. Kemudian, ini artinya perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia atau kita sebut sebagai emiten, memiliki alternatif gitu untuk menyelenggarakan RUPS ini, oke. apakah, akan dilakukan secara online atau mungkin masih akan mengundang pemegang saham secara fisik gitu, karena kondisinya adalah sekarang mulai ada pelonggaran. Nah, ini merupakan opsi nanti bagi emiten gitu. Apakah cukup efisien misalnya dengan menyelenggarakan secara online gitu tanpa mengurangi partisipasi dari sisi investor gitu ya. Kemudian investornya sendiri juga punya pilihan gitu. Misalnya, oh saya masih nggak comfortable untuk datang ke tempat RUP secara langsung. Tetap bahwa terfasilitasi suara mereka untuk mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam RUPS ini gitu. Hmm. Kemudian juga dari sisi peraturan penyelenggaraan RUPS online di Indonesia juga sudah memungkinkan gitu. Kemudian kita lihat secara infrastruktur, ISI sendiri ini juga sudah memadai digunakan sebagai salah satu platform yang handal untuk RUPS secara online gitu. Jadi Oke. mungkin hal-hal ini tetap akan bisa dipergunakan gitu ya, mau kita dalam pandemi yang sekarang belum berakhir tetapi sudah mulai bergerak ke dalam endemi, hal ini sangat akan memberikan kemudahan bagi sisi investor maupun dari sisi emiten juga gitu. Oke, lantas sampai dengan hari ini sudah berapa banyak sih emiten yang menggunakan aplikasi Easy ini? Iya, sebenarnya ini juga berita yang cukup menggembirakan buat kita semua karena kalau kita lihat berdasarkan data di bulan April emiten saham di pasar modal itu adalah jumlahnya 785. Oke, Tapi di bulan Mei sudah bergerak bertambah 2 emiten sehingga 787. Nah, kemudian emiten yang melaksanakan RUPS di ISI KSEI itu mencapai 744 di bulan April, tetapi di bulan Mei bertambah menjadi 751. Nah, kemudian jumlah RUPS yang diselenggarakan oke, secara jumlah di bulan April ini mencapai 2.514 event. Jadi kemudian di bulan Mei terjadi pertambahan menjadi 2.650. Kemudian jumlah investor yang hadir gitu ya, kalau kita lihat juga ini cukup signifikan di bulan April mencapai 23.462, sementara di bulan Mei mencapai 24.376. Kemudian jumlah emiten yang menggunakan e-voting gitu ya, live streamingnya itu mencapai 598, tetapi di bulan Mei juga bertambah 648. Kemudian secara percentage kehadiran untuk yang dikuasakan melalui ISI KSEI atau e-proxy itu di oke. bulan Mei mencapai 67%, di bulan April 67%, tetapi di bulan Mei itu adalah 66%. Kemudian jumlah investor yang hadir dalam RUPS secara daring itu mencapai 4.348 di bulan April dan di bulan Mei 4.762. Jadi benar-benar kita melihat bahwa bagaimana fasilitas ini gitu ya dimanfaatkan oleh investor di pasar modal. Betul, kita lihat dari jumlah investor yang online saja dari 4.300-an menjadi 4.700-an. Memang ini menjadi salah satu aplikasi yang mungkin akan semakin memudahkan bagi para investor seperti yang sudah Anda sampaikan di awal. Kita bisa hadir dalam RUP secara online di mana saja begitu pada saat kita sedang mungkin santai di rumah ataupun dalam perjalanan begitu ya Bu Hartati. Betul, jadi kalau menilik anak muda sekarang gitu ya, bisa ngapain aja dengan rebahan gitu ya, termasuk Iya. dalam berpartisipasi dalam RUPS online ini gitu, dari mana saja sepanjang memiliki terhubung gitu Ya. melalui internet dengan fasilitas ini. Betul, dan kita lihat pertumbuhan investor pasar modal juga terus bertambah tadi yang seperti Anda sampaikan juga. Nah ini bagaimana KSEI melihat dan bisa melihat curug kesempatan yang bisa diambil juga nih?
Iya, jadi kalau kita lihat memang, sebelum pandemi sendiri jumlah investor pasar modal itu bertambah sangat baik gitu ya, Ya. bertambah cukup cepat. Hal ini juga terlihat dari jumlah, single investor identification Hmm. yang ada di KSEI gitu. Nah kemudian berdasarkan jumlah yang ada, data yang tercatat di KSEI, demografi investor ini juga bergerak sebenarnya. Kalau Oke. kita lihat data per Mei 2022 menunjukkan bahwa investor usia muda di bawah 30 tahun itu berjumlah 59,91%. Jadi ini cukup fantastis. Nah, kemudian yang generasi milenial sendiri 31 sampai 40 tahun itu mencapai 21,83%. Nah, dari data itu dapat dikatakan sebenarnya terjadi pergeseran atau pergerakan dari investor di pasar modal Indonesia ini Ya. menjadi lebih muda, yaitu didominasi oleh milenial dan juga oleh generasi Z gitu. Oke. Jadi ini yang harus sebenarnya juga merupakan, kita melakukan adjustment gitu ya, kita melakukan, membaca data ini dari karakteristik ini, kita sehingga, melakukan pendekatan lain dalam, menyesuaikan atau cara kita untuk melakukan sosialisasi, beradaptasi dengan kondisi yang saat ini didominasi oleh 2 generasi tersebut. Betul. Milenial, Gen Z ini adalah generasi yang sangat erat sekali hubungannya dengan era digital begitu, dan pemanfaatan dari aplikasi Easy ini tentu akan segera diserap dengan mudah oleh mereka begitu ya, Bu Hartati? Betul, jadi kalau kita lihat sebenarnya terjadi, perubahan perilaku juga di Iya. masyarakat termasuk dari investor yang muda ini gitu. Hmm. Mereka sangat user friendly dan sangat cepat gitu ya Iya. beradaptasi dengan penggunaan teknologi gitu. Tren apa yang sedang ada ini mereka lebih cepat gitu dibanding Hmm. generasi-generasi yang sebelumnya. Sehingga sebenarnya, penggunaan kita juga memikirkan gitu ke depan adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi ini juga melalui galeri investasi di Oke. seluruh universitas di Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi jumlahnya, itu terdapat 400 galeri investasi di universitas di seluruh Indonesia. Sehingga ini juga sebagai hal yang menarik buat, sivitas akademik gitu ya ataupun mahasiswa Oke. itu untuk memperoleh akses informasi mengenai pasar modal dengan lebih cepat. Betul, betul. Adaptasi cepat, kemudian perubahan dari era digital juga membutuhkan inovasi. Dan apakah juga KSEI akan sudah merencanakan step berikutnya untuk pengembangan aplikasi dari Easy ini? Iya betul, Pak Pras. Jadi kalau kita lihat saat ini adalah penggunaan ISI itu terbatas pada RUPS, Oke. Rapat Umum Pemegang Saham, dan RUPS LB untuk efek yang jenisnya adalah saham gitu Baik. ya. Nah kemudian KSEI mencoba untuk melakukan development kembali gitu. Ini juga bersama dengan OJK tentu saja bagaimana mengembangkan ISI ini kemudian digunakan untuk rapat umum pemegang efek bersifat utang dan sukuk gitu. Kalau Oke. kita lihat mungkin ada obligasi, ada MTN yang disimpan di KSEI. Nah, bagaimana ini diselenggarakan juga melalui fasilitas ISI. Hmm. Nah, termasuk di dalamnya adalah rencana untuk rapat umum pemegang efek, rapat umum untuk pemegang unit penyertaan dari Oke. reksadana. Kalau kita lihat juga industri ini salah satu yang meningkat sangat baik gitu Betul. ya di Indonesia. Nah, dua hal ini yang coba kami kembangkan di KSEI, kembangkan di masa yang akan datang. Oke, tapi peluang untuk ini juga menjadi salah satu aplikasi yang bisa diandalkan juga terbuka karena tadi perkembangan dari salah satu alternatif investasi bicara mengenai sukuk, obligasi, kemudian reksadana kan juga semakin banyak peminatnya ini, Bu Hartati. Betul, betul. Jadi Pak Pras, kalau kita lihat dari industri reksadana sendiri juga sangat menarik gitu ya. Iya. Kalau dari sisi frekuensi mungkin rapat umum pemegang obligasi atau RUPO ini tentu saja ini berbeda dengan saham gitu. Saham Iya. itu kan setiap tahun pasti mereka menyelenggarakan RUPS gitu dan RUPS Betul. LB gitu. Tetapi kalau untuk obligasi kan untuk kepentingan tertentu. Tetapi bagaimana sebenarnya ini tetap kita fasilitasi gitu di masa yang akan datang sehingga seluruh efek yang ada di KSEI didaftarkan di KSEI ini juga dapat difasilitasi melalui isi KSEI.
Itu dia. Dan kalau kita bicara mengenai aktivitas perdagangan, ini kan dinamis sekali ya pergerakannya, Bu Hartati. Lantas bagaimana ini peran KSEI begitu, langkah KSEI, strategi KSEI juga untuk menjaga dari sisi kenyamanan, kemudian keamanan juga berinvestasi di pasar modal? Iya, jadi Pak Pras kalau kita sudah mengenal gitu ya fasilitas akses yang kita sediakan sebenarnya, nah penerapan ISI ini juga satu di dalam akses sendiri itu kemudian memuat fasilitas ISI ini untuk berpartisipasi dalam RUPS secara online. Oke, Kemudian dalam fasilitas akses yang sebenarnya ini sudah kita sediakan dan kami launching di tahun 2019, itu sudah kita tambahkan fiturnya adalah kemudahan untuk melakukan registrasi dan login. baik. Nah, termasuk di dalamnya adalah terdapat pusat informasi dan pusat edukasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah akses dari awal itu sebenarnya secara misinya, secara spiritnya gitu ya, itu adalah merupakan sarana atau fasilitas transparansi buat Oke. informasi di pasar modal bagi investor di pasar modal. Nah, ini kemudian berkembang dan kemudian saat ini sudah digunakan lebih dari 600.000 investor. Nah, Baik. sampai dengan akhir 2021, akses tersebut telah dilengkapi dengan berbagai fitur, yaitu informasi saldo dan atau efek informasi saldo dan mutasi efek dan atau dana, kemudian informasi mengenai saldo, Baik. equity crowdfunding. Jadi kalau investor sekarang udah mulai beli equity crowdfunding ya atau ECF atau sekarang kita Ya. kenal dengan securities crowdfunding itu juga dapat dilihat melalui akses. Nah, kemudian laporan bulanan reksadana ini untuk pemegang saham reksadana, Oke. kemudian juga saldo unit penyertaan dari dana tapera itu juga dapat dilihat di sana. Kemudian juga laporan keterbukaan informasi emiten juga Oke. dapat diperoleh di sana, termasuk laporan saldo akhir untuk akhir tahun, di mana ini mendukung pemegang saham dalam melakukan pelaporan pajak gitu untuk Wow. kebutuhan Baik. kebutuhan investor. Nah, Iya. semuanya dapat kita lihat di menu yang namanya Iya, iya. portofolioku. Baik Bu Hartati, nampaknya memang banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan dan tentu akan memberikan lagi kenyamanan berinvestasi nih bagi investor pasar modal. Sukses terus untuk Easy KSEI dan akan semakin banyak juga masyarakat yang menggunakan aplikasi ini. Bu Hartati, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Bu Hartati. Salam sehat dan terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.